dosen penguji 1 dan penguji 2, dan saya hormati kepada pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Rodia Cynthia Della dengan NIM 2021060094. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian dengan judul Aplikasi Mbojo Kuliner Menggunakan Agile Process sebagai alternatif informasi ibu rumah tangga dalam memasak. Baik, langsung saja ke slide presentasinya. Yang pertama, latar belakang. Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang beragam, salah satunya di budaya Mbojo di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kuliner tradisional Mbojo memiliki cita rasa khas, namun belum banyak dikenal luas. Ibu rumah tangga sering kesulitan untuk mencari resep yang praktis dan terpercaya. Jadi, metode agile process dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi Mbojo kuliner yang fleksibel dan cepat, memudahkan ibu rumah tangga dalam memasak dan menemukan resep masakan Mbojo dan melestarikan kuliner lokal. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, minimnya dokumentasi digital terkait resep kuliner tradisional Mbojo. Poin yang kedua, kesulitan ibu rumah tangga dalam mencari informasi kuliner yang praktis dan relevan. Dan poin yang ketiga, belum adanya aplikasi yang secara khusus mengangkat kuliner Mbojo dengan fitur yang interaktif. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah juga terdapat 3 poin. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis Android. Poin yang kedua, aplikasi ini hanya difokuskan untuk menyediakan resep kuliner khas Mbojo dan fitur yang pendukung lainnya. Dan poin yang ketiga, pengguna utama menjadi target adalah ibu rumah tangga. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, bagaimana sih cara mengembangkan aplikasi Mbojo kuliner dengan menggunakan agile process? Poin yang kedua, bagaimana aplikasi ini menjadi alternatif informasi bagi ibu rumah tangga dalam memasak? Dan poin yang ketiga, fitur apa saja sih yang harus ada di dalam aplikasi Mbojo kuliner agar sesuai dengan kebutuhan pengguna? Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini terbagi menjadi 3 poin juga. Tujuan yang pertama, mengembangkan aplikasi Mbojo kuliner dengan menggunakan agile process. Tujuan yang kedua, menyediakan alternatif informasi kuliner untuk ibu rumah tangga. Dan tujuan yang ketiga, merancang fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini yaitu menambah wawasan tentang penerapan agile process dalam pengembangan aplikasi berbasis Android. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini memberikan solusi praktis bagi ibu rumah tangga untuk menemukan resep kuliner yang secara mudah atau praktis. Selanjutnya, spesifikasi produk yang dikembangkan. Spesifikasi produk yang dikembangkan terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada fitur utama, platform, teknologi, dan tampilan tertentu. Fitur utama diantaranya yaitu kumpulan resep kuliner tradisional Mbojo. Yang kedua, pencarian resep berdasarkan bahan yang tersedia. Dan yang ketiga, fitur komunitas untuk berbagi resep. Yang kedua, platform. Platform yang digunakan adalah berbasis Android. Selanjutnya, teknologi. Teknologi yang dikembangkan menggunakan bahasa
dengan pendekatan agile proses. Dan selanjutnya tampilan tatap muka itu sederhana dan ramah pengguna. Dan ini contoh tampilan fitur utamanya. Selanjutnya kita ke bab 2, kajian teori. Kajian teori ini terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama pengembangan, multimedia interaktif, literasi digital, pembelajaran informatika, pemahaman konsep, dan meetup inventor. Nah, poin yang pertama pengembangan. Pengembangan perangkat lunak itu adalah proses menciptakan aplikasi atau sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Poin yang kedua, multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini menggabungkan elemen teks, gambar, audio, dan video untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih menarik. Selanjutnya, poin yang ketiga, literasi digital. Literasi digital ini merujuk pada kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, dan evaluasi informasi digital. Poin yang keempat, pembelajaran informatika. Pembelajaran informatika ini berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran konsep teknologi informasi dan komunikasi. Poin yang kelima, pemahaman konsep. Pemahaman konsep ini adalah proses di mana pengguna dapat memahami informasi yang disajikan. Selanjutnya, poin yang terakhir, meetup inventor adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi tatap muka yang menarik tanpa memerlukan pemrograman tingkat lanjut. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, penelitian ini sebelumnya tentang aplikasi kuliner berbasis lokal menunjukkan bahwa penggunaan multimedia interaktif dapat meningkatkan minat pengguna. Poin yang kedua, studi tentang penerapan agile proses dalam pengembangan aplikasi menemukan bahwa metode ini mengurangi resiko kegagalan bagi pengguna atau proyek. Selanjutnya, kerangka berpikir. Nah, penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan solusi digital untuk memperkenalkan kuliner tradisional Bojo kepada ibu rumah tangga. Dengan pendekatan agile proses, aplikasi Bojo Kuliner dikembangkan untuk menyediakan informasi, riset yang interaktif dan mudah diakses. Dan aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan literasi digital pengguna serta memperkuat pemahaman tentang kuliner tradisional Bojo. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Nah, bagian pertanyaan penelitian ini terdapat 4 poin. Yang pertama, bagaimana sih penerapan agile proses dalam pengembangan aplikasi Bojo Kuliner? Poin yang kedua, sejauh mana sih multimedia interaktif dalam aplikasi ini dapat meningkatkan pemahaman pengguna tentang resep kuliner? Poin yang ketiga, apa saja sih kendala yang dihadapi dalam pengembangan aplikasi menggunakan meetup inventor? Dan pertanyaan penelitian yang keempat yaitu bagaimana aplikasi ini meningkatkan literasi digital bagi ibu rumah tangga. Selanjutnya, bab 3. Bab 3 ini yaitu metode penelitian. Nah, di bagian metode penelitian ini terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu metode pengembangan, poin yang kedua prosedur pengembangan, dan poin yang ketiga uji coba produk. Nah, di bagian metode pengembangan, pada aplikasi ini atau pada penelitian ini menggunakan pendekatan research and development atau R&D dengan penerapan metode agile proses. Dan pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengembangan aplikasi dilakukan secara interaktif, fleksibel, dan berbasis pada kebutuhan pengguna. Poin yang kedua yaitu prosedur pengembangan. Dan bagian prosedur pengembangan ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada analisis kebutuhan, desain prototipe, pengembangan aplikasi, uji coba, dan penyempurnaan. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu uji coba. Nah, di dalam uji coba ini terdapat 2 poin juga. Yang pertama, tahap uji fungsional dan evaluasi hasil uji coba.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban dari saya, sasaran dan tempat penelitian yang saya buat sekarang ini adalah untuk masyarakat di daerah Bojo atau Bima, khususnya untuk ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga saat ini memerlukan informasi memasak yang mudah diakses, akurat dan relevan. Dan aplikasi Bojo Kuliner ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Mungkin itu saja presentasi proposal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.